Mas, saya mau tanya nih, ahli sunnah wal jamaah itu apa sih? Saya dengar katanya cuma orang Islam yang boleh masuk surga ya. Ya nggak boleh, yang lain nggak boleh masuk surga gitu. Agama lain itu semua nggak boleh masuk surga. Hanya boleh Islam aja gitu. Apa mas, menurut mas? Ya, menarik mas, bicara ahli sunnah wal jamaah. Saya juga dulu seperti itu mas. Saya mengklaim ya memegang kunci surga, hanya kita yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Bahkan bukan hanya yang beda agama, yang seagama pun kalau kita tidak sepaham juga kita vonis kafir dan masuk neraka karena dianggap belum beriman alias masih kafir tadi. Tapi setelah belajar banyak, saya banyak masukan mas, dan ini sudah saya sampaikan kepada tokoh agama, kiai, ulama. Saya dan kawan-kawan para mantan radikal itu punya tafsir, kita sebut tafsir cangkemelek mas. Karena menarik, ini yang bisa membuat kami damai, ini yang bisa membuat kami tersenyum dan bisa diterima semua kalangan. Kenapa? Ini pernah ditanyakan juga oleh tokoh agama lain, dari yang pendeta, bahkan dari yang Hindu, Buddha, Konghucu. Apa yang dimaksud dengan al-sunnah? Karena literasi yang dibaca katanya kan di dunia ini yang masuk surganya Islam. Bahkan 32 dari 73 golongan yang masuk hanya satu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Yang lain neraka semua. Konsep yang saya bangun, yang saya jawab kepada tokoh-tokoh itu begini mas. Ahlus sunnah itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ada orang-orang yang mengikuti ajaran utusan Tuhan. Kalau dalam Islam ahlus sunnah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah kita kan umat Islam juga mengimani kan Nabi dan Rasul agama lain, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kita juga mengimani kitab suci agama lain, bukan hanya Islam saja di dalam Al-Quran, tapi ada Taurat, Injil, Zabur, dan kitab suci yang lain. Itu adalah kitab pula yang kita imani. Artinya bahwa ahlus sunnah itu bagi saya adalah siapa saja yang menjalankan agama sesuai dengan para utusan Tuhan. Jadi patokannya Nabi Muhammad, ya kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, maka kita menjadi ahlus sunnah, mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lalu al-jamaah ini juga menarik. Banyak menafsirkan al-jamaah itu kelompok, al-jamaah itu firqah. Padahal al-jamaah itu kalau menurut saya adalah yang bertanggung jawab atas semua wilayah di sebuah negara, yaitu sebuah pemerintah. Jadi yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang menjalankan ajaran Tuhan sesuai dengan utusan para rasulnya dan taat kepada negara. Jadi tidak cukup kita menjalankan agama saja, tapi kita anti kepada negara. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Begitu mas. Oh, persepsinya ternyata luas ya mas ya? Iya, ya. Kita selama ini melihat banyak kelompok-kelompok yang kelihatannya rajin ibadah, namun dia mengerongrong kepada negara, maka pemerintah dizolim, harus diganti dengan negara Islam atau khilafah. Nah ini yang tidak boleh. Bahkan harus intoleran sama agama lain, mereka intoleran. Ya, padahal kita tidak berhak menjadi hakim atas keyakinan orang lain. Nah ini yang paling gitu mas. Oh gitu. Mas, kafir itu apa sih? Benar nggak sih kafir itu seperti yang dipahami sama orang-orang sekarang? Kafir itu menyekutukan Allah gitu. Terus kita nggak boleh berteman sama orang yang selain agama Islam. Gimana mas? Banyak pemahaman-pemahaman saat ini yang tentang kafir ini yang akhirnya merujuk pada persoalan intoleran, merasa paling benar yang lain salah. Bahkan kafir sering ditujukan kepada orang yang beda agama. Kafir memang saat ini multi tafsir ya, karena banyak orang yang mengartikan kafir itu sudah mengarah kepada intoleran. Betul. Bahkan kadang-kadang saudara sendiri yang seagama juga dianggap kafir karena berbeda paham. Padahal sejatinya kafir itu ditujukan kepada iblis. Ini yang pertama, bahwa iblis tidak mau menghormat atau sujud kepada Adam. Dia merasa paling benar, paling pinter, kenapa harus Adam. Yang kedua, kafir itu ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai
rezeki, harta berlimpah, tapi dia tidak mau berbagi kepada orang-orang di sekitarnya. Dia orang kaya, tapi tidak mau berbagi kepada sekitarnya orang miskin. Oh gitu ya. Jadi kafir itu berasal dari kufur kalau itu. Ingkar nikmat. Dia merasa bahwa harta yang diterima itu hanya miliknya, tidak ada tangan Allah. Gitu kan. Dia merasa menjadi seperti korun. Lalu yang ketiga, kafir itu berasal dari kata kufur atau menutupi. Jadi siapa yang menutupi kebenaran juga layak disebut sebagai seorang kafir. Jadi orang-orang yang masih menjalankan agama, ajaran Tuhan, menurut saya tidak layak disebut sebagai orang kafir. Gitu ya. Jadi Islam pun kalau kita menutupi kebenaran, apalagi bicara tentang ayat-ayat Allah, itu juga bisa disebut sebagai kafir. Jadi kafir itu sebenarnya luas. Jadi kita tidak boleh menjadi hakim atas keyakinan orang. Selama ini kita melihat orang yang berbeda agama disebut kafir, dapat neraka. Dan kita ya sejatinya kita punya Tuhan yang sama, hanya cara beribadah kita yang berbeda. Berarti ini persepsi yang harus kita rubah ya Mas ya? Ini yang menurut saya penting, karena selama ini hakimiah terhadap saudara kita yang berbeda dengan istilah kafir ini kan kelihatannya buruk sekali. Neraka, ini tidak boleh berteman bahkan sekarang. Anak-anak kecil gara-gara lagu tepuk anak soleh, Islam yes, kafir nggak mau berteman dengan sahabatnya yang beda agama karena alasan kafir. Nanti kalau berteman maka akan serupa dengan mereka. Nah ini yang menurut saya perlu diedukasi kepada masyarakat bahwa kafir itu ditujukan kepada mereka yang tadi bisa jadi punya rezeki banyak tapi nggak mau berbagi. Dia merasa hasilnya dari pekerjaan dia, kerja keras dia, tidak ada Allah. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menutupi kebenaran, entah itu masyarakat, entah itu tokoh, kiai, ulama. Kalau dia menutupi kebenaran atau apalagi menutupi kebenaran tentang hal-hal agama demi kepentingan dia dan kelompoknya, itu bisa disebut sebagai orang kafir. Ini yang menurut saya penting, bagaimana kita hari ini makna kafir itu ya tidak bisa disematkan kepada saudara kita yang berbeda, padahal sejatinya mereka juga masih beribadah, beragama. Kita selama ini hanya kurang duduk bersama, Mas. Betul. Orang Jawa mengatakan kalau kita masih berpikiran sempit itu ngopi ini kurang betul, ini kurang ada. Ya selama ini kita menghakimi saudara kita karena tidak pernah duduk bersama, tidak pernah bertanya. Padahal ketika kita tanya ke orang Hindu percaya nggak kepada Tuhan yang Maha Esa? Selama ini kita hanya mendengar orang Hindu itu hanya 3, Brahman, Siwa, Wisnu. Kita menganggap orang Hindu itu menyebut Tuhan Allah. Padahal ketika saya tanya, Tuhan orang Hindu ternyata Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Dia Tuhan satu. Orang Hindu percaya nggak dengan para nabi dan rasul? Dia percaya juga, katanya ada orang suci. Nah mungkin kalau orang suci Muhammad itu mendapatkan jamaah atau umat miliaran orang. Apakah orang Hindu percaya dengan itu? Percaya. Di Islam ada Quran katanya. Di Hindu punya Weda. Dia percaya malaikat, percaya kalau di Islam nama malaikat Jibril, Mikail, di sana punya dewa-dewa. Apakah orang Hindu percaya dengan takdir? Kata mereka tidak ada yang kebetulan, semua sudah diatur sama Tuhan. Percaya dengan hari akhir, dia juga percaya. Kan seharusnya percaya rukun iman. Begitu juga di umat Kristen, Hindu, Buddha. Kita hanya bahasa yang berbeda. Jadi yang harus kita lakukan sekarang harus kita sering duduk bersama, Mas. Kita berdiskusi, kalau kita sudah saling mengenal, kita arafu, karena perbedaan kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk saling mengenal, untuk kita arafu. Kalau kita sudah mengenal, tidak ada masalah sebenarnya di antara kita. Emang ya, ternyata kita ini harus banyak duduk ya, banyak ngobrol gitu. Kalau perlu gorengan nih, kopi gitu. Sekalian. Ya, betul. Jadi kita kadang-kadang mudah menghakimi karena kita tidak mengenal. Kalau kita mengenal, kita duduk bersama, apapun masalahnya secara akan selesai. Ibarat kata tak kenal maka tak sayang. Betul, Mas. Jadi kita tidak mudah menjadi pemegang kunci surga, menjadi panitia seleksi masuk surga di sana sih. Karena ya kita sejatinya diciptakan ya untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebenaran. Jadi perbedaannya itu bukan untuk kita cari kesalahan, tapi berbeda-beda untuk berlomba-lomba. Karena sejatinya setiap agama mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk sesama.